survei di pollster dan juga konsultan politik, dan itu berdiri tahun 2014 gitu. Jadi setelah Pilpres tahun 2014 selesai, tugas saya di lembaga yang lama juga selesai pada saat itu, barulah saya mendirikan lembaga ini. Karena kalau saya di LSI, di lembaga yang lama itu sudah terhitung 10 tahun. Sebetulnya ada dua hal ya. Jadi kalau dari sisi aspek personal, saya ingin membangun regenerasi di LSI. Dan yang kedua, dari sisi aspek kerja program, sebetulnya pilkada ini kan sangat besar. Ada 500 lebih kabupaten, ada 34 provinsi dan sebagainya. Dan rata-rata jika satu pilkada saja itu melibatkan 5 pasangan calon, bayangkan begitu luas. Data survei betul-betul dikelola secara objektif apa adanya, dan ada divisi riset, divisi strategi, divisi pemenangan yang nanti akan memanfaatkan data survei untuk mendesain strategi pemenangan bagi seorang calon. Kita mulai awal itu tentu dengan ada kerjasama. Jadi ketika ada kebutuhan terhadap jasa kita kemudian melakukan kerjasama. Dalam konteks pilkada misalnya, kita akan memulai dengan survei awal. Jadi setelah survei awal itu kita lakukan, datanya sudah sangat jelas, kita kemudian memberikan rekomendasi untuk dipaparkan kepada calon klien. Nah, ketika calon klien ingin didampingi, barulah ditindaklanjuti dengan kerjasama untuk pendampingan sampai dengan masa pilkada. Nah, dari hasil survei awal itu akan keluar apa strategi yang harus dilakukan, apa program yang dilakukan, isu apa yang memang harus kita jual di masyarakat sehingga akan menambah elektabilitas kandidat tersebut. Dan yang kedua, dari survei itu kita akan ketahuan berapa dana yang fair, berapa dana yang ideal, yang rasional untuk program ini bisa berjalan dengan sukses. Nah, kira-kira itu ya. Jadi mulai dari program kontrak, kemudian ada program survei reguler kita lakukan per 3 bulan ya, sesuai dengan kesepakatan, dan terakhir kita melakukan quick count. Kalau quick count itu kan dilakukan setelah TPS ditutup, ya, barulah itu diumumkan. Yang menjadi persoalan memang adalah ketika exit poll. Jadi ketika exit poll itu diumumkan sebelum TPS ditutup, itu tentu masih ada calon-calon pemilih yang akan memberikan suara. Nah, itu yang sebetulnya barangkali tidak boleh sebetulnya. Jadi tetap exit poll harus diumumkan pada saat TPS itu ditutup. Nah, namun kalau quick count tidak. Yang perlu jadi perhatian adalah exit poll. Karena ada lembaga yang ingin membuat reputasi. Kadang sejam sebelum sudah ditutup rilis exit poll, calon ini yang suaranya tertinggi, walaupun tidak ada klaim bahwa calon ini menang, tapi suara tertinggi, persepsi masyarakat tetap calon ini yang menang. Nah, itu bisa saja mempengaruhi. Jadi itulah yang sebetulnya diwanti oleh KPU tidak boleh terjadi sebetulnya. Sekarang ini kan sebetulnya mekanisme di KPU sudah cukup baik ya. Jadi KPU mensyaratkan setiap lembaga yang akan mendaftar di situ harus melampirkan asosiasi. Dia berlindung di asosiasi mana. Nah, dengan begitu asosiasi harusnya bisa mengelola itu. Seperti sekarang kita mengenal ada namanya AROP, Asosiasi Riset Opini Publik. Ada juga Persepi. Nah, 2 asosiasi inilah yang menjadi wadah berhimpun lembaga-lembaga tadi. Dan memang asosiasi ini penting. Pertama, untuk menjaga kode etik tadi, apa yang harus dijaga oleh sebuah lembaga survei. Jadi ketika demokrasi di Indonesia mulai tumbuh di awal-awal bahkan sebelum reformasi tahun 99, itu memang sudah ada lembaga-lembaga dari luar yang mulai memperkenalkan bagaimana survei ya, dan kemudian itu bisa tumbuh secara cepat sekali. Kita mengenal adanya NDI, National Democratic Institute, itu mulai merintis pelaksanaan survei tadi. Nah, kemudian baru 2004 itu mulai lebih dikenal. Survei memberikan informasi dini tentang bagaimana situasi politik ke depan. Ya. Jauh sebelum pemilu dilakukan, bahkan survei sudah memberikan informasi. Misalnya ketika kita bicara tentang Pilpres 2019, ternyata dari hasil survei menunjukkan misalnya banyak sekali pemilih milenial misalnya, ataupun isu agama. Isu agama misalnya atau politik identitas menjadi cukup kuat di survei itu terbaca. Opini itu akan terbentuk dari persepsi, dan persepsi itu
bersumbernya adalah dari data, dari informasi yang dihasilkan oleh media. Misalnya opini tentang kinerja presiden misalnya. Ketika kinerja presiden dianggap buruk, maka ini memberikan opini yang negatif tentang pemerintahan saat ini. Dan ini akan menguatkan kompetitor atau calon challenger atau calon penantang. Jadi memang sangat kuat sekali opini yang dihasilkan oleh lembaga survei karena basisnya adalah data. Jadi kalau kita lihat Pilpres ini kan sebetulnya rasa-rasanya tidak akan terlalu berbeda dengan 2014 rasa. Karena ini ada 2 alumni pemilu 2014 yang hadir, yang ikut sebetulnya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Yang memberikan warnanya berbeda ada di wakil saja sebetulnya. Pertarungan ke depan ini memang pertarungan ada 4 hal penting. Ya, pertarungan militer di situ. Yang kedua adalah kelompok agama. Yang ketiga adalah pemilih milenial. Dan yang keempat emak-emak tadi sebetulnya pemilih perempuan. Dan jumlahnya dari 185 juta itu sekitar 92 juta lebih pemilih perempuan. Kelompoknya Prabowo justru sudah menurunkan salah satu figur perempuan untuk mulai mengkampanyekan isu tertentu. Dan saya lihat Pak Prabowo dan Sandi sudah mulai itu lebih dulu. Ya. Kalau kita lihat di media, di televisi, dukungan terhadap perempuan, sambutan perempuan terhadap pasangan ini memang cukup bagus. Namun demikian, sepanjang data yang disampaikan itu adalah data yang benar dan sebetulnya bisa memotret apa yang terjadi di masyarakat, saya kira masyarakat akan percaya dengan sendirinya. Yang terpenting adalah ada etika yang harus dipegang oleh masing-masing lembaga survei. Ada profesionalisme yang harus diemban. Nah, inilah yang sebetulnya harus dijaga sehingga wajah demokrasi ini tidak dikotori oleh lembaga survei yang semata-mata dalam tanda kutip hanya mengejar kepentingan pribadi sebetulnya. Karena masyarakat sebetulnya punya harapan juga kepada lembaga survei ini bisa memberikan data yang benar, data yang valid. Ya. Karena masyarakat ingin tahu nih apa yang terjadi 6 bulan ke depan, kira-kira hari ini seperti apa. Nah, masyarakat sebetulnya mendambakan itu juga.